Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu materi bidang dari Olimpiade. Mana ada 4, itu aljabar, teori bilangan, kombinatorik, dan geometri. Ya, saya akan masih tahu dasar dari kombinatorik dan ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh silakan nanya. Kalau ada misalnya lagi ngejelasin terus ada yang nggak ngerti, boleh tanya. Oke. Pertama, dari kombinatorik itu yang paling mulanya itu adalah counting circle, atau biasanya soal kombinatorik itu soal cerita, dan kita harus tahu kapan memakai perkalian dan ketambahan. Perkalian itu misalnya soal-soal yang mirip dengan perkalian itu misalnya contoh begini, berapa banyak peluang mengambil bola berwarna merah atau bola berwarna biru. Kalau ada kata-kata atau di soalnya itu sudah menggunakan penjumlahan. Berarti misalnya kemungkinan mengambil bola yang merah sama kemungkinan mengambil yang bola yang biru itu kita cari dulu masing-masing satu, lalu kalau udah ketemu masing-masingnya tinggal dijumlah aja. Itu buat penjumlahan. Kalau perkalian itu ada kata dannya. Misal dari 15 bola, bagaimana cara mengambil bola berwarna biru dan bola berwarna merah? Itu kan pasti pengambilan pertamanya bola berwarna biru dan pengambilan keduanya pasti bola berwarna merah. Itu kita cari kemungkinannya itu berapa banyak kemungkinan dari pengambilan pertama dan pengambilan kedua, jadi dikali. Jadi kalau perkalian itu ciri-ciri katanya itu ada kata-kata dan kata penjumlahan itu ada kata-kata atau untuk soal peluang. Ini contohnya, misalnya satu warung jual 20 pensil, 25 jenis pulpen, dan 15 jenis buku. Nah, jika akan membeli barang tersebut, berapa cara menentukan adik? Ini adik harus membeli satu buku atau satu pensil atau satu pulpen. Jadi kan ini kan satu buku satu pensil. Jadi kan cara mengambil satu buku itu berarti kan 1/20, 1/15. Satu pensil itu 1/20 dan satu pulpen itu 1/25. Karena ada kata atau, itu pasti menggunakan pertambahan. Jadi 1/20 ditambah 1/25 ditambah 1/15. Nah, tapi kalau yang B karena kata dan itu berarti dikali. Berarti kan yang tadinya pertambahan 1/20 ditambah 1/25 ditambah 1/15 itu menjadi 1/20 dikali 1/25 kali 1/15. Itu buat contoh dari prinsipal yang normal kombinatorik. Lalu filling slot. Maksudnya perhitungan dengan beberapa slot. Nah, filling slot ini biasanya ini buat misalnya, jadi kita menempatkan satu orang dalam satu posisi dulu, satu benda itu kita mengatur yang posisi lainnya. Ini menjadi dasar buat yang namanya permutasi siklik, yaitu di mana lingkaran kita mengatur orang dalam sebuah lingkaran. Jadi cara dasarnya itu kita menaruh satu orang dulu dari salah satu tempat yang kita ingin taruh. Misalnya dari satu lingkaran. Ya, lingkaran. Nah, ada 4 tempat di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau filling slot itu berarti kita taruh satu orang di sini, kita tinggal mengatur dari tempat orang di sini dan di sini dan di sini. Nah, dari semua ini kita akan mendapatkan misalnya 4 orang ini berarti 4 faktorial kan? Berarti 4 orang kan, berarti 4. Di sini ada kemungkinan 4 orang, di sini ada kemungkinan 3 orang, di sini ada kemungkinan 2 orang, di sini ada kemungkinan 1 orang. Tapi kalau dalam klik ini orang yang berada di sini kalau diputar 90 derajat, maka posisinya akan sama. Jadi posisi klik ini pasti selalu 4 faktorial atau n faktorial. Jadi kalau dalam komunikasi
ada 3 faktorial. Kalau feeling slot itu bisa, atau mungkin soal mudahnya itu mengatur 3 orang. Mengatur barisannya. Yang pertama siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa. Kalau feeling slot kita cuma tinjau satu tempat. Misalnya yang pertama kita masukin orang sini. Jadi kan satu orangnya udah keatur, tinggal 2 orang ini. Jadi kan ini orang yang pertama itu pasti ada 3 orang. Jadi ada 3 kemungkinan. Orang yang kedua ini ada tinggal sisa 2 orang kan? Berarti ada 2 kemungkinan. Orang yang ketiga ini cuma 1 kemungkinan, berarti ada 1 kemungkinan. Berarti tinggal 3 dikali 2 dikali 1. Dengan 6. Ya? Nah, ini feeling slot juga. Ini contoh-contoh feeling slot. Yang nomor 1 misalnya, cara membuat 3 bilangan, 3 digit bilangan yang angkanya boleh berulang. Nah, kita tinjau satu persatu dari slot yang pertama ini, yang ratusan kan pasti. Nah, angka berapa aja yang bisa muncul di sini? Pasti angka 1 sampai dengan 9. 0 itu nggak mungkin, karena 3 digit. Berarti di depannya hanya ada dan kemungkinan. Nah, yang berikutnya ini kan satu angka udah kepake dari antara 1 sampai 9. Tapi yang angka kedua ini 0 boleh ikut. Berarti tetap masih ada 9 kemungkinan. Nah, yang terakhir ini karena sudah kepake satu angka dan 2 angka, kan ada 10 angka. Kan udah kepake 2. Kan 8. Cuma ada 8 kemungkinan. Kali-kali aja 9 kali 9 kali 8 itu adalah untuk menentukan 3 digit yang boleh berulang. Ini buat yang syarat boleh berulang. Kalau syarat yang tidak boleh berulang, kembali. Kalau ini yang contohnya ini buat syarat yang tidak boleh berulang. Kalau yang nomor 1 maaf. Yang nomor 1 ini sama caranya, kita pakai 3 slot. Angka pertama ini kita pasti ada angka 1 sampai 9. Nggak boleh 0 karena angka ratusan. Jadi kita taruh 9 sini. Angka di sini kan boleh 1 sampai 9 juga dengan tambahan 0. Jadi ada 10 kemungkinan. Angka di sini karena ini boleh berulang, yang A tadi, maaf, boleh berulang, berarti juga masih ada 10 kemungkinan. Karena kita boleh memakai angka yang tadi. Misalnya angka di pertama ini pakai 9. Jadi di angka sini pakai 9, sini pakai 9. Karena boleh berulang. Cuma kalau angka yang boleh berulang, kayak yang ini tadi. 9 kali 9 kali 8. Jadi kalau sini pakai 9, di sini nggak boleh 9, atau di sini nggak boleh 9. Jadi kalau misalnya yang boleh itu 9, 7, 8. Cuma nggak boleh 9, 9, 9. Karena nggak boleh berulang. Nah, satu konsep yang paling familiar sama kombinatorik itu permutasi. Permutasi itu suatu bilangan permutasi itu nih n faktorial dikali n r faktorial. Faktorial itu adalah bilangan yang merupakan bilangan dari bilangan itu sampai 1. Misal contohnya 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. 10 faktorial itu sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sampai dikali 1 faktorial. Nah, permutasi itu buat apa? Misalkan ya, kita harus memilih 3 orang berbeda. Misal dari 10 orang kita harus memilih yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kan itu berbeda. Nggak sama. Berarti suatu order itu diperhitungkan. Gimana sih cara bedain itu kapan permutasi? Karena nanti ada temennya lagi di bawahnya. Temennya permutasi itu kombinasi.
Ya. Nah, permutasi kalau kombinator itu ada dua, itu permutasi sama kombinasi. Kalau permutasi kan tadi rumusnya gini. N dan R. Kalau kombinasi itu rumusnya gini. In R faktorial dikali R faktorial. Yang di rumus ini. Tapi kadang kita suka susah untuk membedain mana yang pakai permutasi, mana yang kombinasi. Buat permutasi itu adalah untuk suatu barang yang identik, yang tidak identik. Jadi mereka itu berbeda. Misalnya pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Nah, ketua kelas kan jabatannya berbeda sama wakil ketua kelas. Jadi mereka itu nggak bisa disamakan. Karena itu kita pakainya permutasi. Atau kita disuruh memilih dari satu kelas perwakilan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kan kelas 1, kelas 2, sama kelas 3 itu berbeda. Nggak sama. Jabatan mereka tuh nggak sama. Tingkatan mereka tuh nggak sama. Berarti mereka itu harus pakai permutasi. Kalau kombinasi, itu untuk sesuatu yang sama. Misalnya, dalam suatu kelas akan dibentuk 3 kelompok. Nah, kalau soalnya cuma minta 3 kelompok saja, itu berarti kita menggunakan kombinasi. Karena sama, di kelompok itu identik. Mau kelompok yang mana aja sama saya. Tapi ada soal yang misalnya begini, disuruh membuat dipilihnya dari satu kelas untuk membentuk 3 kelompok A, B, dan C. Nah, kalau ada kata-kata membuat kelompok A, B, dan C, itu berarti kelompok A, kelompok B, dan kelompok C itu berbeda. Cuma kalau disuruh cuma misalnya memilih dari 5 pulpen, mengambil 5 pulpen. Kan kita mau ngambil pulpen yang mana aja itu pasti sama aja. Pasti kita menggunakan kombinasi. Atau untuk mengambil 5 anak untuk membentuk 2 kelompok. Kita mau ngambil anak yang mana aja pasti sama aja hasilnya. Itu yang identik, yang sama, yang nggak ada perbedaannya. Cuma kalau permutasi itu yang tingkatannya berbeda. Yang tingkatannya berbeda, yang jenisnya berbeda. Misalnya ketua kelas, itu kan mereka nggak sama. Atau kepala RT dan kepala RW, kan mereka nggak sama. Itu adalah satu tingkatan atau satu jabatan yang berbeda. Jadi mereka itu nggak bisa disamakan. Kalau sesuatu udah nggak bisa disamakan, itu berarti nggak menggunakan permutasi. Atau cara mudahnya itu, kita ada soal, misalnya gini, pilih ketua kelas dan wakil ketua kelas. Nah, kita bingung mau pakai permutasi atau mau pakai kombinasi. Kita coba aja. Kalau misalnya ketua kelas ditempatkan di wakil ketua kelas, itu kan nggak sama. Berarti bukan. Cuman kalau misalnya kombinasi, misalnya anak di ketua kelompok. Nah, kalau kita misalkan tempatan anak pertama di kelompok yang pertama dan di kelompok kedua sama aja, nggak ada bedanya, tetap aja hasilnya segitu. Berarti itu udah menggunakan kombinasi. Itu buat logikanya. Cuma soal-soal itu pasti ketahuan yang mana permutasi dan kombinasi. Intinya sih sering-sering bikin soal kombin. Ntar juga mulai ketahuan terbiasa yang soal kombinasi sama permutasi. Ini misalnya nomor 1 ini. Sebuah kelas berisi 25 orang. Itu kan banyak cara memilih 3 orang untuk dijadikan. Kalau yang A, ini perwakilan kelas. Perwakilan kelas kan kita mau siapa aja nggak peduli. Yang penting terpilih 3 orang antara dari orang itu. Berarti udah pastinya pakai cara kombinasi. 3C25. Iya, cara bacanya itu. Jadi kan 25C3. Maaf, balik. C3. Kan 25 faktorial. Dalam kurung 25 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Karena kan mereka semua itu sama.
nggak peduli siapa aja ngambil, yang penting mereka itu perwakilan kelas. Tetapi yang B ini dipilih satu ketua, satu wakil, dan satu bendahara. Kan jabatan ketua, wakil, dan bendahara itu berbeda. Jabatan ketua, wakil, dan bendahara itu berbeda. Jadi pasti mereka itu nggak akan sama. Kalau dipilih satu ketua itu harus jadi wakil, wakil harus jadi ketua. Jadi mereka itu berbeda, tingkatan mereka berbeda, jabatan mereka berbeda. Kalau ada kata-kata begitu, berarti udah dipastikan kalau yang B ini pasti pakai cara permutasi. Itu 25P3 atau 25 faktorial dikali 25 min 3 faktorial. Ini ya buat contoh permutasi sama kombinasi. Selanjutnya tipe dari cabang dari permutasi. Salah satunya permutasi perulangan. Ini untuk menyusun suatu hal dengan berulang. Misalnya ada soal, ada kata-kata, cara menyusun kata-kata kakak. Berapa banyak cara menyusun kata kakak? Nah, kan ada huruf yang sama nih. Ada huruf K-nya ada dua, K-nya ada dua. Paling kita kalau untuk cara soal ini menyusun kata-kata, menyusun huruf dalam kata-kata, ini kita pakai permutasi perulangan. Misal kita disuruh di kata kakak ini kita susun berapa banyak cara menyusun kata kakak. Nah, pertama kita tulis ada berapa huruf di atasnya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf kan? Berarti atasnya itu 4 faktorial. Nah, yang bawahnya ini huruf yang sama. Misal kan kakaknya ada 2. Kalau kaknya ada 2, berarti tulis 2 faktorial. Karena kaknya ada 2. Ini A-nya juga ada 2. Berarti kita cuma nulis huruf yang sama-sama aja. K-nya ada 2, berarti ada 2 faktorial. A-nya ada 2, berarti 2 faktorial juga. Berarti banyak cara menyusun huruf kalimat kata kakak. Itu 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kalau misalnya untuk menyusun kata mobil. Nah, buat menyusun kata huruf mobil ini, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. 5 faktorial. Nah, dari kata mobil ini, M, O, B, I, L itu kan nggak ada yang sama. Berbeda semua. Berarti kita nggak usah pakai yang bawahnya. Cukup 5 faktorial aja jawabannya. Tuh. Lalu kalau misalnya kata bebek. Nah, cara menyusun bebek ini sama nyampurin ini ya, kayak tadi lagi sama biasa. Kita lihat ada berapa huruf dulu atasnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Berarti 5 faktorial kan? Nah, huruf yang sama apa aja? Yang B-nya sama, ada 2. Berarti tulis 2 faktorial. Terus, yang sama lagi apa? Itu E-nya sama. Berarti itu 2 faktorial juga. Nah, berarti banyak cara menyusun kata bebek ini. Ada 5 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Ntar PP-nya kasih itu aja, Wal, ke grup. Iya. Mereka udah dapet semuanya. Hah? Udah? Yang komat belum dikasih nanti. Parah. Lanjut.
kombinasi dengan pengulangan atau teorema de Moivre atau stars of Mars, nama lainnya. Kombinasi pengulangan apa? Misal dikasih tahu suatu persamaan gini, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. Kan banyak nih misalnya. Selain kita menggunakan cara aljabar itu dengan coba satu-satu atau misal kita pakai persamaan Diophantine, tapi kita juga bisa menggunakan nih teorema de Moivre. Konsepnya gimana? Konsep teorema de Moivre itu misal kita misalkan ininya 0, ini 0 tambah 10, ini 10 kan, ini salah satu kemungkinannya. 0 ditambah 1 ditambah 9 sama dengan 10, salah satu kemungkinannya. 0 ditambah 8 0 ditambah 2 ditambah 8 sama 10, ini salah satu kemungkinannya. Terus sampai semuanya. Kan kalau ngitung itu capek kan pasti, kita kan lama. Nah, dipermudah dengan namanya teorema de Moivre, mencari banyak kemungkinan untuk suatu persamaan seperti ini. Misal X ditambah Y ditambah Z kita tadi sama dengan 10. Gimana caranya? Ini kita pakai kombinasi. Jikalau ini si X tambah Y tambah Z ini boleh 0, misalnya mereka tuh boleh 0 kayak tadi, kayak boleh 0 tambah 0 tambah 10, kita misalkan ini C atasnya ini kan ada C atas ini sama C bawah ini. Yang atasnya ini itu N itu ini 3 angka ini N min 1 ditambah R. R-nya ini apa? R-nya itu 10. Berarti kalau misalnya kita pakai yang persamaan ini, N-nya itu 3 min 1 2 ditambah 10 itu 12. Berarti 12 C. Nah yang bawah ini kita pakai N-1 aja, R-nya hilangin. Ininya 3 min 1 2. Berarti caranya itu 12 C2. Untuk penyusunan X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Banyak cara menyusun itu dengan teorema de Moivre. Oke. Nah, kalau ini yang nomor 1 ya. Ini nomor 1. A, B, C, D, E adalah ya. Kalau teorema de Moivre yang tadi, salah satu syaratnya itu bilangan A plus B plus C plus D plus DE-nya itu boleh 0. Nah, tapi kalau di soal ini, kan A itu harus minimal 1, C itu harus minimal 2, D itu harus minimal 5, E itu harus minimal 2. Mereka kan belum 0. Cara nolnya gimana? Kita kurang. Misal A di sini. Di sini 20 kan. Biar A itu jadi 0 berarti dikurang 1 kan. Kalau A dikurang 1, berarti kalau A-nya dikurang 1, berarti 20-nya juga dikurang 1. Jadi kalau dikurang 1 berarti kan satu bilangan. A aksen tambah C ditambah D ditambah E itu sama dengan 19. Nah, A-nya udah boleh 0, D-nya udah boleh 0, C-nya belum boleh 0. Berarti kan karena C itu minimal 2, berarti C itu harus 0 harus dikurang 2. Kalau C dikurang 2, berarti yang ruas kanannya juga dikurang 2. Terus sampai nanti dapatnya A aksen tambah B tambah C aksen ditambah D aksen ditambah E aksen sama dengan 11, 12, 10. Nah, kita misalnya A sudah dikurang 1, C sudah dikurang 2, D sudah dikurang 5, E sudah dikurang 2. Hasilnya ini, jadi A aksen ditambah BE ditambah C aksen ditambah D aksen ditambah E aksen sama dengan 10.
Kalau udah boleh 0, udah tinggal pakai cara teori De Moivre. Yaitu berarti kan N min 1 plus R. C N min 1. Di 5 min 1 ditambah 10. 14. C 4. Nah, jadi cara untuk menyusun bilangan ini 14 C 4. Lalu binomial Newton. Binomial Newton pada dasarnya sih Pascal. Tangan Pascal itu yang ini. 1 1 1 1 1 1 4 6 4 1 terusnya. Nah, binomial Newton ini untuk menentukan ini bilangan Pascal ini. Buat apa binomial Newton itu? Biasanya untuk ini yang soal gini, A ditambah B ditambah pangkat 2. Ini kan jadinya A kuadrat ditambah AB ditambah 2AB plus ini jadi 1 2 1 sama seperti ini. Kalau A ditambah B sama 3 jadinya itu kan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat pangkat 2 A pangkat 2 ditambah B A pangkat 2 kali B tambah A B 2 ditambah B pangkat 3 kan sama nih 1 3 3 1 berarti bilangan Newton. Ini untuk 2 kuadrat, ini untuk 3 kuadrat, ini untuk 4 kuadrat dan seterusnya. Nah ini cuma perumusannya doang, perumusan dari bilangan Pascal doang. Itu jarang digunakan untuk rumus ini karena kan udah tahu biasanya. Karena itu bisa pakai bilangan Pascal aja, bikin segitiga Pascal aja. Dan bilangan Newton ini dipakainya untuk menentukan kapan ketika A itu pangkat misalnya A tambah B pangkat 300. Nah kita selalu menentukan kapan sih A pangkat 250 itu terjadi pas koefisiennya berapa. Nah kita pakai binomial itu untuk menentukan itu. Oke. Nih. Kalau kayak gini, tentukan koefisien dari X 2015 pada ekspansi X tambah 1. Berarti kan ini X tambah 1 pangkat 2018 dari X pangkat 1 sampai X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 5 sampai X pangkat 2018. Nah pasti di X-nya itu kan pasti ada angkanya kan, misalnya 1 X pangkat 1 terus sampingnya 2 pangkat X berapa sekian. Nah kita suruh mencari kapan sih pas X huruf berapa yang di samping X pangkat 2015. Kita bisa pakai binomial Newton untuk menentukan nilainya, nilai koefisiennya berapa, angka berapa di samping X pangkat 2015. X pangkat tambah 1 2 pangkat 2015 ini namanya notasi sigma ya, maksudnya sebenarnya itu bertambah. Jadi kalau notasi sigma 1 kita kalau ada gini kayaknya 1 ini 2 ininya K, berarti sama aja kayak 1 ditambah 2. Ini cuma pertambahan aja, K-nya diganti sama angka ini. Lanjut terus selanjutnya binomial. Binomial ini nama kayak binomial Newton, bedanya multinomial itu untuk
sesuatu yang disebut dua. Katakanlah yang multi, kalau binomial gitu. Kalau binomial itu bisa untuk A tambah B pangkat N. Cuma ada 2, 1 sama 2. Cuma kalau multinomial itu bisa buat berapa aja? Mau 3, mau 4, mau 5. Berapa itu bisa di seperti ini. Gunanya juga sama. Kebanyakan kayak binomial Newton untuk menentukan koefisien keberapa, koefisien apa di pangkat berapa. Ditentukan koefisien dari saat F pangkat 1000, D pangkat 500, D pangkat 500, D pangkat 18. Ada ekspansi X tambah Y tambah W pangkat 2018. Dirumusnya kayak gini, tadi hubungan 18 tambah 1 pangkat 2018. Nah, berarti ini kalau kita masukin semuanya, koefisien itu 2018 per 1000 faktorial kali 4. Kalau dihitung boleh, nggak dinyatakan dalam bentuk ini juga boleh. Kalau soal yang hitungannya udah di luar manusiawi. Lalu himpunan. Himpunan di sini sama kayak himpunan di SMP. Bedanya di sini himpunannya cuma dirumusin aja. Dasarnya sama. Kayak ini A komplement sama dengan semesta dikurang anggota A. Kan kalau digambar diagram kan gini. Kalau A komplement yang selain A itu yang di sini kan tadi kurang A komplement kurang A sama kemudian A irisan B, berarti yang sama anggota A sama anggota B yang sama. Ini himpunan ini A per B atau A min B, notasinya terserah mau bagaimana sukanya. Ini menyatakan himpunan bagian dari A dan himpunan B. Berarti yang selain irisan ya. Kalau himpunan ini A per B atau A min B berarti selain yang bukan irisan himpunan B. Yang bukan irisannya berarti yang kalau yang sama sama B itu nggak termasuk. Tuh. Untuk rumusannya untuk A gabungan A dan B dikurang B. Nah kalau kayak gini buat banyak dari cuma A sama B doang ya pakai prinsip bukti ya. Cari gabungannya. Misal kalau cuma A gabungan B itu dirumusin himpunan A ditambah himpunan B dikurang A irisan B. Ini untuk dua. Kalau A gabungan B gabungan C itu dapat dirumusin A ditambah B ditambah C dikurang A irisan B dikurang A irisan C dikurang B irisan C ditambah A irisan B irisan C. Cuma nambah aja. Mereka cuma ada dua himpunan. Jadi ada 3. Ini cuma ada 1, jadi ada 1, 2, 3. Sama ditambah yang 3 anggota. Nanti kalau 4 sama, ini jadi ada 4. Ini jadi ada yang 2 pasangnya jadi ada sebanyak 4 kali. Jadi ada tambah 4 lagi sama yang gabungan 4. Jadi
kembang terus ke pola. Di arrangement ini untuk suatu soal, misalnya menyusun 4 benda, tapi kita nggak boleh naruh benda itu di tempat asalnya. Misal kita nyusun A sama B, nah kita nyusun mereka, tapi si A itu nggak boleh di A lagi, B itu nggak boleh di B lagi. Ini misalnya nih, itu kan susunan awalnya ABCD. Kita mau menyusun ABCD kan, nggak boleh A di tempat A lagi, B nggak boleh di tempat B lagi, C nggak boleh di tempat C lagi, D nggak boleh di tempat D lagi. Ini misal dari semua kemungkinan ini kan dilihat, kalau B di tempat A ini pasti nggak pernah A, pasti kalau nggak B, C, D. Di tempat B ini nggak pernah B, A, kalau nggak A, C atau nggak D. Di tempat C selalu nggak pernah D, kalau nggak D, A atau nggak B. Di tempat D ini nggak kan B, kalau nggak itu A atau nggak B. Jadi di arrangement itu cuma mengarrange, menyusun beberapa benda, tapi nggak boleh di tempat asalnya lagi. Kalau di arrangement dirumusin seperti ini. D4, D5. Rotasinya D. Kalau soal di arrangement kayak gini misalnya, terdapat 7 orang dan 7 pasang sepatu. Dengan cara mendistribusikan sepatu kepada 7 orang ini, ingin dari satu barang yang dapat yang sama. Ya. Jadi, kalau misalnya soal ini kan ada 7 orang. Nyusun 7, berarti kita nyusun 7 benda kan untuk 7 orang. Tapi nggak boleh ada yang berpasangan. Kan nggak boleh pada tempatnya awalnya lagi kan. Misalnya kalau udah A sama B berpasangan, berarti A sama B itu nggak boleh sama lagi, nggak boleh satu tempat yang sama. Karena itu tipe-tipe soal di mana ada larangan untuk seperti tempat awalnya, tempat bentuk semulanya. Untuk soal di diri. Yang terakhir, belum nih. Pigeonhole Principle. Ya, ini PHP. PHP ini prinsipnya mengatakan bila contoh PHP gini, ada 4 sangkar merpati, tetapi ada 5 merpati, pasti ada 1 sangkar yang isinya 2 merpati. Ini gitu. Misal kartu remi ya, ditaruh terdapat 5 kartu remi, tetapi ada 4 slot, pasti ada 4 slot dengan kartu yang berbeda. Pasti dari 5 kartu remi itu ada kartu remi yang tipenya sama. Kalau nggak ada yang sama, kalau nggak hati yang sama, atau nggak yang jack yang sama, atau nggak spade yang sama, pasti ada salah satu dari situ yang tipenya sama. Atau dalam 8 orang pasti ada 2 orang yang lahir di hari yang sama. Dalam 13 orang pasti ada 2 orang yang lahir di bulan yang sama. Gitu. Jadi ada yang kesamaan. Dalam 3 orang pasti ada 2 orang yang memiliki kelamin yang sama, laki-laki atau perempuan sama. Pasti ada salah satu yang sama di antara mereka. Minimal ada 1 sangkar yang terdiri dari 2 merpati. Intinya Pigeonhole Principle itu seperti itu. Contoh soalnya yang
paling sering sih terdapat 10 titik disusun pada kotak berukuran berbesar 3x3. Ada 10 titik dalam kotak yang berukuran 3x3 dengan minimal per titik itu akar 2. Itu merpati. Jadi kan kita gambar 3x3 kan. Nah, kan ini 3. Cara nyelesainnya gimana? Itu kalau kita pakai tunjangan prinsipal kan dalam bentuk akar 2. Berarti kita suruh nentuin mana akar 2-nya dulu. Akar 2 itu apa sih? Kalau kayak gini kita bisa bagi jadi 9 titik. Jadi 9 daerah bahasanya. Jadi 1, 1, 1. Jadi 1 kali 1 kan? Nah, dari sini ke sini itu sama dengan akar 2. Kan akar 2, akar 2, akar 2, akar 2, akar 2, akar 2. Nah, kita boleh masang 1 titik dalam tiap akar 2. Padahal terdapat 10 titik. Tapi cuma ada 9 daerah. Berarti kita dapat kan dalam menurut Pigeonhole Principle dalam satu daerah itu terdapat salah satu dari daerah itu terdapat 2 titik. Pigeonhole Principle ini biasanya untuk soal-soal esai dipakainya. Jadi untuk pembuktian. Nah, di terakhir. Ada yang mau ditanya kan atau gimana? Kak, boleh minta PPT-nya nggak? PPT-nya? Iya, bisa. Nanti sini habis ini. Nggak join itu grup KSN. Belum dimasukin. Oh, ya nanti dah. Nanti masukin terus saya kirim ulang. Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Ini lanjut. Yang lain. Oke, kita coba nih soal. Kita coba soal nih, soal. Bagaimana? Berapa banyak cara menyusun kalimat matematika? Berapa banyak cara menyusun huruf kata matematika? Oke. Coba dulu sendiri. Berapa banyak cara menyusun kata matematika? Ya, di waktu. Oke. Silakan dicoba. Kak, tadi saya belum join, Kak. Coba jelasin sih, Kak. Oh. Ini buat nyusun kata ini kita namanya pakai permutasi perulangan.
Contohnya, misal kata kakak ya. Cara nyari banyak perulangan, cara menyusun kata-kata kakak itu pertama kita lihat ada berapa huruf. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. Berarti ditulis 4 faktorial per faktorial yang sama, huruf K kan sama nih. Berarti ada 2, K-nya ada 2. Kalau yang sama kita tulis di bawahnya, pernya itu 2 faktorial dikali 2 faktorial. Karena K-nya ada 2, A-nya ada 2. 2 faktorial dikali 2 faktorial. Tapi kalau misalnya kata mobil. Mobil kan ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berarti ada 5 faktorial kan? Di antara kata huruf M, O, B, I, L kan nggak ada yang sama. Berarti kita nggak harus tulis ini. Ini nggak usah ditulis. Berarti jawabannya cuma 5 faktorial aja. Ini tadi jawab ya. 10 faktorial. Ya. Ya, benar. Ya. Jadian benar Mas. 10 huruf. Ada 10 huruf kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf. Difasilitaskan 10 faktorial dengan M-nya sama 2 faktorial, A-nya ada 3 sama 3 faktorial, dengan T-nya sama berarti 2 faktorial. Ini jawabannya. Oke. Gimana? Mana? Paham? Itu nggak dilanjutin lagi ya, Kak? Apa? Apa ini? Oh, mau lanjutin lagi? Boleh, kalau mau lanjutin. Dijabarin lagi, ntar jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3 dikali 2. Maaf. Ini sama dicoret. Ini sama coret. Nah, hitung 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 5 kali 3 kali 2. Kalau kayak gini kan biasanya kalau itu boleh cuma jawab gini doang. Faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial kali 2 faktorial. Kalau kayak gini kan agak takut salah hitung. Jadi kalau notasi dinotasikan kayak gini aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Gimana? Ada lagi? Nih, ayo kita coba salah satu soalnya. Misal terdapat 4 kota ya. Kota A, B, C, dan kota D. Nah, ada satu orang, dia mau pergi ke kota A, ke kota B, ke kota C, ke kota D. Terus dia mau balik lagi ke kota A dengan caranya. Tetapi dari kota A ke kota A itu punya 2 jalan. 2 jalan ke antara kota. B punya 2 jalan antara kota. C punya 2 jalan antara kota. Dan D punya 2 jalan antara kota. Nah, dia tuh mau dari kota A ke kota yang lainnya. Jadi terserah mau ke kota B dulu, kota C dulu, kota D dulu. Jadi berapa jarak orang ini dari kota A ke kota yang lain dan kembali ke kota A lagi. Ke kota A lagi, balik ke kota A lagi dengan jalan yang berbeda. Jadi jalan yang nggak sama. Bagaimana berapa banyak cara dia pergi ke kota lain dan kembali ke kota yang sama dengan jalan yang berbeda.
Udah dicoba, kita tunggu. Delapan N4 bukan kak? Ini kita di sini nggak pakai itu, kita nggak pakai kombinasi permutasi. Punya itu. Salah satu caranya, salah satu pemilihan gini, jadi ke kota A, lewat jalur 1 ke kota B, lewat jalur 2 lagi, kota C, lewat jalur 1 lagi, pulang lewat jalur 1 lagi. Nah, ada banyak cara memilih, cara dia ke kota yang lain, lalu balik ke kota yang sama dengan jalan yang berbeda. Gimana? Gak ketemu? Ada yang udah ketemu? Buat caranya, jawabannya pertama kita tinjau dari jalurnya. Kan setiap kota itu punya 2 jalur. Jadi ada dua cara dari kota ke kota lain. Karena ada 4 kota, berarti pasti ada 4 jalur kan? Pasti itu ada 2 jalur, ada 4 kota, berarti ada 2/4 kemungkinan. Nah, itu buat cara jalurnya di jalan. Nah, tapi selain jalur yang dia jalan itu, juga bisa diatur, hal yang bisa diatur, yaitu urutan dia ke kota mananya. Bisa ya, dia dari kota A ke kota C, baru ke kota D, baru ke kota B. Atau dia dari kota A ke kota D dulu, ke kota B, baru ke kota C. Nah, cara banyak menyusun kota yang dilewati itu, karena ada 3 kota, berarti untuk A ke kota sendiri pasti ada 3 kemungkinan kan? Untuk satu ini, berarti urutan dia ke kota itu cuma ada, karena 3 kota, dia kota yang diinginkan. Berarti jawabannya itu 2/4 dikali banyaknya kota. Karena kota yang bisa dilewati cuma ada 3, 1, 2, 3, berarti 2/4 dikali dengan 3. Jawabannya untuk soal yang ini
Tuh, 4 dikali 3. Berhubung waktu sudah lewat dari jam PPI, saya akhiri dulu. Ada yang mau nanya sebelum terakhir? Kak, boleh minta video rekamannya Kak? Rekaman ya? Apa diupload di YouTube? Diupload, iya ya nanti. Boleh. Ntar saya kasih. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah datang, join. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.